Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Pemerintah Gereja. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Kisah 14 ayat 23. Setelah Yesus ke surga, maka tugas kepemimpinan gereja diserahkan kepada rasul-rasul. Tindakan yang bersifat organisasi yang pertama melalui perundingan dengan orang-orang percaya lain ialah memilih rasul pengganti Yudas. Kisah 1 ayat 15 sampai 26. Karena gereja bertumbuh, para rasul menyadari ketidakmungkinan melaksanakan pemberitaan Injil dan mengatasi masalah-masalah gereja secara bersamaan. Dengan demikian mereka menyerahkan kepengurusan gereja kepada 7 orang yang diangkat oleh gereja itu sendiri. Walaupun gereja membedakan antara pelayanan firman dan pelayanan meja, Kisah 6 ayat 1 sampai 4, namun sama sekali tidak dibuat upaya untuk memisahkan imam dan kaum awam dalam pelaksanaan tugas gereja itu. Sesungguhnya dua dari antara yang 7 orang ini, Stefanus dan Filipus, telah dicatat karena mereka berkhotbah dengan berhasil. Begitu juga dalam bidang evangelisasi. Kita bisa baca dalam Kisah 7 dan 8. Perluasan gereja ke Asia dan Eropa meminta perlunya mengambil langkah tambahan dalam pengorganisasian. Dengan mendirikan sejumlah jemaat baru, para penatua telah diurapi di tiap-tiap jemaat untuk memastikan kepemimpinan yang stabil itu. Kisah 14 ayat 23. Apabila sebuah krisis yang terjadi, kelompok yang terlibat dalam meminta diadakan majelis yang lebih besar atau majelis umum yang terdiri dari para rasul dan penatua-penatua gereja yang lebih besar. Keputusan-keputusan yang diambil oleh majelis ini dianggap sebagai suara Tuhan. Kisah 15 ayat 1 sampai 29. Kejadian ini menggambarkan kenyataan bahwa bila ada suatu isu atau masalah yang mempengaruhi seluruh gereja, maka majelis dan pimpinan pada tingkat yang lebih luas daripada gereja setempat diperlukan. Dalam masalah ini, keputusan yang dihasilkan mencakup dan melibat semua orang yang terlibat di dalamnya. Kita bisa baca dalam Kisah 15 ayat 22 sampai dan 25. Perjanjian baru memberikan penjelasan yang jelas bahwa ketika kebutuhan meningkat, Allah melaksanakan kepemimpinan di dalam pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan spesifik tersebut. Dengan petunjuknya dan dalam pemufakatan dengan jemaat, maka penatua membentuk majelis jemaat. Jika kini diikuti dengan seksama, maka gereja akan terpelihara dari kemurtatan sehingga memungkinkan untuk memenuhi tugas besar yang diembankan. Itu yang kita harapkan dari gereja kita sekarang ini. Marilah kita tetap doakan akan kesatuan gereja ini. Kiranya Tuhan memberkati.